Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Lukas X Mamura, kelas AKP 8B, NIM 1605150139. Nah, saya akan melakukan review jurnal dengan judul Determinant of Internal Audit Effectiveness in State-Owned Enterprise (SOE) in Ghana. Diterjemahkan, faktor penentu efektivitas audit internal di badan usaha milik negara BUMN di Ghana. Jurnal Accounting and Management Jam volume 8 nomor 1 tahun 2018 dengan penulis Al Hasan Musa, Erasmus Dozi Ketor, dan Frank Kwesi Anokie. Nah, yang pertama kita lihat dari tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang bersebutkan the study extend previous studies measure of EIA by not only examining the quality of EIA by audited management but include internal auditor themselves. Further study have examined some of these factors in different contexts, especially in Europe, America, Australia, Asia, and to some extent Africa. Nah, adapun tujuan penelitian ini adalah penelitian ini untuk memperluas ukuran studi AIE sebelumnya dengan tidak hanya memeriksa kualitas AIE oleh audit manajemen, tetapi memasukkan audit internal sendiri sebagai penelitian yang telah meneliti beberapa faktor tersebut dalam konteks yang berbeda, terutama di Eropa, Amerika, Australia, Asia, dan sampai batas tertentu di Afrika. Nah, penelitian tersebut di Arab Saudi meliputi kemampuan unit untuk merencanakan, kemampuan mereka untuk meningkatkan organisasi produktivitas, kemampuan mereka untuk mengimplementasikan rekomendasi audit internal, kemampuan mereka untuk mengevaluasi konsistensi hasil dengan menetapkan tujuan dan target, kemampuan mereka untuk mengevaluasi dan meningkatkan risiko manajemen, kemampuan mereka untuk memantau dan mengevaluasi sistem kontrol internal, membuat rekomendasi untuk kompetensi auditor internal, dan ukuran fungsi audit internal dan hubungan dengan eksternal auditor dan lain-lain. Oke, metode penelitian yang dilakukan yaitu the study employed to survey approach. Survey approach is chosen for this study because it provides direct evidence concerning respondents and participants and experience with implementation internal audit. The population of the study include state-owned enterprise in Ghana. Started with sampling method was used to divide them based on some indicators such as firm size, international operation, listing, and risk profile. After which proposed sampling method was used to select the companies and the respondent within the companies. In all, 25 state-owned enterprises were sampled for study. This SOE operation in different sectors such as manufacturing, energy, petroleum, financial, and assurance service, etc. Diterjemahkan, penelitian ini menggunakan pendekatan survei. Pendekatan survei dipilih dalam penelitian ini karena dapat menyediakan bukti secara langsung mengenai persepsi dan pengalaman responden dengan penerapan internal audit. Populasi penelitian ini termasuk perusahaan milik negara di Ghana. Penelitian sampel bertingkat metode untuk membagikan berdasarkan indikator seperti ukuran perusahaan, operasional internasional, daftar, profil risiko. Setelah metode itu digunakan untuk memilih
perusahaan dan responden dalam perusahaan, maka seluruh atau tertotal 25 perusahaan milik negara dijadikan sampel pada penelitian ini. BUMN beroperasi penelitian ini di perusahaan BUMN yang beroperasional di sektor manufaktur, energi, minyak bumi, dan keuangan dan jasa asuransi dan lain-lain. Lokasi penelitian L25 state-owned companies in Ghana, these COE operate in different sectors such as manufacturing, energy, petroleum, financial, and insurance service, and etc. Diterjemahkan, seluruh perusahaan itu bertotal 25, yaitu perusahaan yang milik pemerintah Ghana. BUMN ini beroperasional sebagai ada yang sebagai manufaktur, energi, minyak bumi, keuangan, dan jasa asuransi, dan lain-lain. Hasil penelitian ini, the study explore internal and external factor influencing effectiveness of internal audit effectiveness among state-owned enterprise in Ghana. The finding of the study revealed in independence of internal audit dependent, concept of internal audit staff, size of internal audit department, coordination between internal and external audit and top management, support for internal audit work have positive influence on effectiveness internal audit. Nah, dapat diterjemahkan, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memiliki pengaruh efektivitas audit internal, diantaranya yaitu di perusahaan milik Ghana. Temuan hasil penelitian mengungkapkan independensi Departemen Audit Internal, kompetensi staf audit internal, ukuran audit internal, dan koordinasi antara audit internal dan eksternal, dan dukungan manajemen puncak untuk pekerjaan audit internal yang memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Nah, pada penelitian ini saya menemukan kelebihan pada penelitian ini, yaitu pertama pada literatur. Pada literatur review mencakup banyak pendapat dari banyak penelitian terdahulu yang melakukan penelitian di negara Ghana. Penjelasannya, literatur yang digunakan adalah pendapat dari beberapa penelitian yang telah melakukan penelitian di Ghana, membuat setiap variabel X diambil sesuai dengan penelitian terdahulu yang ada di Ghana, yang mempengaruhi variabel Y sesuai penelitian dan sampel populasi di Ghana, mengakibatkan setiap hipotesis berdasarkan penelitian sesuai dengan kondisi di Ghana. Nah, yang kedua yaitu menggunakan banyak referensi agar penelitian lebih maksimal dan menemukan gap dari penelitian terdahulu untuk menyesuaikan gap terhadap penelitian sekarang. Penjelasannya, pada kolom referensi banyak dilampirkan artikel yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari 3 halaman. Nah, kekurangan penelitian ini, pertama, penjelasan pada gambar kerangka konseptual tidak bagus dan tidak baik, membuat pembaca kurang mengerti dan mengetahui hipotesis apa yang saja diambil. Tulisnya, saya menyarankan memberikan gambar konseptual yang lebih dimengerti dan memberikan makna pada setiap garis petunjuk dan keterangan hipotesis untuk membuat atau dengan cara membuat gambaran sendiri untuk penelitian tersebut. Yang kedua, kekurangannya tidak melampirkan bentuk kuesioner di lampiran penelitian. Solusi saya yaitu memasukkan lampiran kuesioner untuk mengetahui pengukuran sesuai dengan pertanyaan. Nah, yang ketiga, kekurangannya, pada literatur review tidak dijelaskan teori dasar akan setiap variabel, hanya memberikan literatur sesuai dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Ghana. Solusinya yaitu menambahkan
teori dasar pada setiap artikel X yang mempengaruhi Y agar dapat dimengerti jalur hubungan antara setiap variabel. Yang keempat, penyebaran kuesioner senilai 150 kuesioner ke 25 perusahaan dengan cara dikirim menjadikan data rumpang. Akan tetapi data rumpang bukan karena dikitnya kuesioner, tetapi banyak dari 150 kuesioner ada hanya 76% kuesioner dari total 150 yang dapat diterima. Solusinya dilakukannya pengiriman ulang kepada 24% dari kuesioner ke pihak yang belum membalas. Nah, saya Daniel, terima kasih.